Jadi kalau kita mau mengevaluasi, perlu juga instrumen. Instrumen itu harus kita buat. Boleh nggak Pak saya pakai instrumen yang sudah digunakan secara ilmiah? Ya boleh. Jadi setelah itu baru kalian ujikan, kemudian diterima atau tidak, seperti itu. Dari ide yang kalian usulkan, diterima atau tidak, seperti itu. Makanya di dalam penelitian di level S1 bukan hanya menyelesaikan problem juga, tetapi juga harus ada evaluasi. Kalian yang buat model harus dievaluasi, kira-kira kinerjanya bagaimana. Dari akurasinya, atau juga ada yang coefficient matrix-nya. Kemudian juga teman-teman yang dari KKR PLSI biasanya akan mengevaluasi dari sistem yang dikembangkan dengan instrumen tertentu supaya nanti bisa mendapatkan input dari siklus dari SDLC-nya. Oke, kemudian di sini ada beberapa kategori. Kategori yang pertama terkait dengan bentuk persamaan matematika yang biasanya berisi teori, kemudian juga ada yang memproses informasi dan seterusnya, dan kemudiannya juga ada juga yang memproses informasi kemudian bisa diaplikasikan di dalam bidang tekniknya. Atau juga ada yang mendukung dari semua kegiatan. Oke, terlepas dari beberapa desain di dalam penelitian, jadi ini yang akan kita bahas. Teknik dan instrumen penelitian. Oke, Bapak akan coba berikan contoh ya di sini. Jadi ada instrumen, kemudian ada wawancara, kuesioner, sama observasi, sama survei. Nah, ini yang teknik yang digunakan untuk apa? Untuk mengambil data. Kemudian wawancara pun sama untuk mengambil data. Kuesioner pun sama untuk mengambil data. Observasi pun sama. Survei pun sama. Jadi, instrumen ini yang digunakan untuk mengambil data di dalam penelitian. Bagaimana kok penelitian perlu mengambil data, Pak? Buat apa? Ya untuk memvalidasi apakah tahapan yang kalian lakukan itu sudah sesuai belum atau belum. Jadi diterima enggaknya penelitian kalian itu ada data yang kalian buktikan, seperti itu. Contohnya misalkan seperti ini. Bapak coba share ya. Yang Bapak share sudah kelihatan di layar kalian? Sudah, Pak. Sudah ya? Boleh dibacakan judulnya apa? Salah satu mungkin, sambil sebutkan namanya. Mirza Pak. Saya Mirza Taufik Rahman. Ya. Jadi itu implementasi metode Lean UX untuk perancangan interface dan front end aplikasi e-kinerja berbasis mobile Android. Studi kasusnya Puskesmas Penyampingan Kabupaten OKU. Oke. Kalau dari case yang diangkat oleh kakak tingkat kalian ini lebih ke hujan ya. Terapan bukan kira-kira ini? Penelitian terapan bukan? Dia terapan. Ya, terapan ya, sepakat ya, terapan. Jadi akan menerapkan aplikasi yang berbasis Android ya, walaupun baru front end-nya aja seperti itu. Oke, ini ada case study-nya. Kira-kira untuk ngangkat topik ini perlu data nggak kira-kira?
Perlu data nggak kira-kira? Perlu, Pak. Perlu ya. Jadi sebelum mengangkat topik ini, tentunya ada problem dulu. Problemnya apa? Problemnya ternyata di lapangan sudah ada aplikasi yang digunakan untuk mengukur kinerja ya, kinerja. Sudah ada nih, tapi berbasis web. Kemudian oleh peneliti ini melakukan preliminary dari penelitian dulu. Yang bersangkutan ini melakukan wawancara, kemudian juga menyebar kuesioner. Ada apa dengan aplikasi kinerja yang sekarang digunakan oleh puskesmas yang ada di sini seperti itu. Ternyata dari hasil survei dan wawancara ternyata memang mereka itu kesulitan untuk menggunakan. Kenapa? Karena kalau misalkan menggunakan web base itu tidak memudahkan mereka di dalam penggunaan di kantor. Kemudian dari hasil wawancara, kemudian juga hasil survei, ternyata memang dibutuhkan pengembangan aplikasi yang berbasis mobile. Dalam hal ini adalah Android. Jadi data itu harus ada dulu untuk mengangkat problem seperti itu. Oh, misalkan dari hasil wawancara dengan kepala puskesmas, dengan kepala bidang, ternyata memang dari aplikasi yang ada ini nggak digunakan karena memang kesulitan atau yang lainnya. Mereka butuh yang versi mobile yang bisa digunakan di HP-nya masing-masing. Nah, dari data itu tentunya akan menjadi penguat. Penguat apa? Penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti itu. Seperti itu. Nah, makanya peneliti perlu membuat instrumen penelitian. Instrumen dalam bentuk apa? Dalam bentuk kalau mau wawancara ya ada pedoman wawancaranya. Kalau mau nyebar kuesioner ya ada kuesionernya. Supaya bisa ngangkat dari topik TA ini. Seperti itu. Di awal kita perlu menyebar angket terkait dengan pentingnya aplikasi mobile, kebutuhannya seperti apa. Nah, itu harus dibuat dari awal. Nah, kurang lebih seperti itu. Oke ya. Ini terkait dengan topik ya. Saya lanjutkan lagi ke materi. Oke ya. Jadi ada yang berupa wawancara, kuesioner, observasi, sama survei. Nah, instrumen itu apa sebenarnya? Ya, instrumen itu intinya alat ya, alat instrumentasi alat ya, yang dapat membantu peneliti untuk menoleh data terkait dengan kondisi yang akan telah diketahui. Jadi kalau tadi case-nya mau ngangkat topik penelitian yang mengembangkan front end dari aplikasi kinerja, berarti kita perlu membuat instrumen penelitian. Instrumennya seperti apa? Misalkan dikumpulkanlah pedoman wawancara, kemudian instrumen yang nanti digunakan untuk menyebar survei terkait dengan pentingnya aplikasi yang berbasis Android. Gitu. Kemudian juga instrumen ini berfungsi untuk apa? Membatasi lingkungan atau ruang dengan cara tertentu. Kemudian juga diperoleh untuk memperoleh data tambahan dari situasi tertentu. Nah, kemudian juga instrumen juga bisa membuat informasi yang direkam itu secara permanen. Kemudian juga yang akan dianalisa masa yang akan datang. Kemudian dilakukan dengan apa? Dengan kamera, tape recorder atau yang lainnya. Atau bisa juga dengan tulisan.
Jadi banyak macamnya. Nah, kemudian kalau wawancara seperti apa? Ya wawancara kalau kita mau wawancara dengan pengguna, aktornya misalkan, yang mereka butuhkan itu sebenarnya seperti apa? Nah, kita bisa wawancara. Wawancara, kemudian kita kumpulkan buktinya. Oh, ternyata formulir yang mereka butuhkan itu kriteria seperti ini. Atributnya ada 10 atribut yang bisa digunakan. Nah, itu harus dibuat juga di dalam hasil dari wawancara itu. Kemudian juga bisa digunakan secara lisan untuk menanyakan terkait ke responden. Kemudian juga dilakukan bisa terstruktur ataupun tidak struktur. Jadi kalau misalkan mau dibuat struktur, berarti kalian bisa membuat pedoman wawancara dulu. Atau juga yang tidak struktur. Tapi kalau misalkan yang yang kedua ini nanti kadangkala kita harus mengarsipkan kira-kira dokumennya yang mana, kita putar ulang hasilnya seperti apa, seperti itu. Kemudian kalau wawancara itu ada keuntungan sama kelebihan. Jadi kalau keuntungan biasanya dia akan ada tanggapan yang dalam dan bebas. Karena kita secara langsung berarti dari respondennya juga nanti akan berargumentasi terkait dengan misalkan aplikasi yang mudah menurut mereka seperti apa. Nah, kita bisa mendapatkan secara spesifik dari kebutuhan mereka. Kemudian fleksibel, mudah beradaptasi. Kemudian kita bisa melihat dengan sekilas ya dari nada, gerak tubuhnya atau yang lainnya. Jadi kalau yang misalkan yang saya online seperti ini, saya nggak bisa melihat. Kalian paham nggak dengan instrumen itu seperti apa? Gitu. Kemudian juga kemampuan untuk menyelidiki tindak lanjut. Nah, ini salah satu keuntungannya. Kemudian kekurangannya biasanya akan mahal. Karena kenapa? Untuk datang ke suatu lokasi tertentu, kita butuh biaya, kemudian juga perlu personal juga. Misalkan kalau mau wawancara harus lengkap semuanya. Nah, itu yang kadang membuat mahal dan waktunya juga lama seperti itu. Kemudian juga membutuhkan keterampilan. Jadi kalau misalkan kita mau wawancara dengan responden, itu juga perlu keterampilan terkait dengan informasi apa yang akan kita gali. Itu. Kemudian juga ini mungkin sulit untuk meringkas tanggapan. Kemudian juga bisa jadi apa yang diwawancarakan itu bisa bias karena suatu keadaan tertentu atau situasi tertentu seperti itu. Nah, seperti itu. Kemudian ini adalah salah satu contoh misalkan kakak tingkat kalian itu yang melakukan awalan studi terkait dengan penelitian. Nah ini, jadi untuk menggali kebutuhan yang tadi itu, perlu didokumentasikan juga wawancaranya seperti itu. Oh, nanti yang aktor yang akan berperan itu dari bidang misalkan bidang pelayanan masyarakat di puskesmas tertentu seperti itu. Kemudian kita harus bisa menggali lebih dalam kira-kira kebutuhan mereka seperti apa. Nah, ini contohnya. Jadi diobservasi, diwawancara sama kakak tingkat kalian, sebenarnya form yang dibutuhkan itu seperti apa. Kemudian dia menggambarkan, oh formnya itu seperti ini. Jadi saya tinggal checklist ini, kemudian nanti muncullah formnya seperti itu. Nah, kalau kita mau menggali form dan seterusnya itu nggak bisa kita pakai kuesioner. Kita harus datang langsung untuk memastikan apakah form itu sesuai belum atau tidak seperti itu. Nah, ini harus kita gali di lapangan. Jadi kelemahannya misalnya kalau karena lokasinya jauh berarti lebih mahal pengambilan datanya kalau misalkan kita menggunakan wawancara. Tapi ini harus dilakukan. Kenapa? Karena misalkan kalian kebanyakan nanti akan jadi software engineer. Software engineer itu bukan hanya coding saja, tetapi kalau kalian menggali kebutuhan,
ke konsumen, ke user, itu juga bagian dari keterampilan kalian, seperti itu. Jadi software engineer itu ada yang tugasnya menggali kebutuhan, itu pun berbulan-bulan dengan klien, seperti itu. Nah, ini kalau di beberapa software yang sifatnya besar. Jadi untuk menggali kebutuhan itu harus datang langsung, nggak bisa kita menggunakan kuesioner, seperti itu. Oke ya, sampai di sini ke gambar, instrumen penelitian itu penting digunakan di dalam penelitian. Oke, sampai di sini ada pertanyaan barangkali. Oke ya, kemudian saya masuk ke, jadi kalau misalkan di bab 3, di dalam penelitian, oke. Oke ya. Jadi kalau di dalam penelitian kita bisa mendesain penelitian dalam bentuk langkah-langkah seperti itu. Misalkan di sini, seorang kakak tingkat kalian ini melakukan desain penelitian, dimulai dari start, kemudian sampai akhirnya ini digambarkan dalam bentuk flowchart. Dari pengumpulan datanya, tadi melakukan wawancara, kemudian juga melakukan preliminary study terkait dengan pentingnya tampilan yang berbentuk yang menggunakan versi Android, dikumpulkan datanya seperti ini. Kemudian ini tahapan dari land UX-nya. Oh, ternyata tahapan land UX ini ada 4 tahapan. 4 tahapan. Kalau sudah di tahapan selesai, kemudian baru pengujian. Pengujian ini apa? Pengujian aplikasi. Apakah dari fungsi-fungsi yang kalian definisikan itu sudah berfungsi semua? Kemudian juga di sini apakah sudah usable? Usable ini harus kita gunakan instrumen penelitian. Instrumennya apa? Bisa nggak kita membuat instrumen sendiri? Bisa. Tetapi instrumen itu harus divalidasi dulu. Bagaimana kalau saya menggunakan instrumen yang sudah ada? Ya boleh. Kita bisa menggunakan instrumen yang sudah ada. Caranya bagaimana, Pak? Ya tinggal kalian tinjau saja misalkan di sini. Instrumen penelitian yang digunakan oleh peneliti ini menggunakan yang sudah ada. Nah, di sini menggunakan SUS. SUS ini yang buat bukan si peneliti ini, tapi memang sudah ada referensinya. Ada 10 pertanyaan yang digunakan untuk menguji apakah aplikasi yang dikembangkan oleh penelitian tingkat kalian itu usable atau tidak. Ada 10 pertanyaan. Kemudian di sini ada jawaban skalanya. Skala 1 sampai dengan 5. Artinya kalau dia menjawab skala 1 berarti nilainya rendah. Skala 5 berarti nilainya tinggi. Dan seterusnya. Dari 10 pertanyaan ini nanti akan dikategorikan. Kira-kira apa yang nanti akan dilakukan pengukuran. Oh, yang mau dilakukan pengukuran di sini ada beberapa kategori. Kategori yang pertama adalah is of use ya. Kemudian yang kedua reliability, kemudian yang ketiga user satisfaction, kemudian ada effective. Dari 10 pertanyaan itu ternyata ada 4 kategori. Nah, 4 kategori ini nanti yang akan kita buktikan lewat apa? Perhitungan dari nilai SUS ini. Oh, ternyata untuk penghitungannya rumusnya seperti ini. Kemudian kalau misalkan aplikasi yang dikembangkan ini ada tingkat-tingkatannya, Pak. Ada yang tingkatannya dia good, ada yang excellent, ada best imaginable. Nah, makanya nanti akan dilakukan setelah selesai pengembangan aplikasi akan dilakukan pengukuran.
terkait dengan usable atau tidak. Nah, setelah itu nanti akan muncul nilainya. Kira-kira dari aplikasi yang saya kembangkan itu ada di peringkat mana, Pak? Good, excellent, atau basic imaginable. Bagaimana kalau hasilnya dia hanya di level good ini? Nah, tugas kalian nanti menjelaskan kenapa bisa seperti ini. Dianalisa, oh ternyata memang dari aplikasinya memang masih belum maksimal. Kenapa? Karena belum melibatkan user saat perancangan aplikasi misalkan. Nah, itu kalian analisa seperti itu. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Oke, sampai di sini paham? Suara saya terdengar jelas di kalian? Soalnya hujan deras di sini. Terdengar, Pak. Oke ya. Meskipun Bapak juga agak kesulitan ya, karena hujannya deras sekali. Oke ya, itu ya instrumen penelitian. Jadi bukan hanya mendevelop aplikasi, tetapi ada data yang kalian gunakan yang nanti untuk mengukur bagaimana evaluasinya. Makanya kalian perlu mengembangkan instrumen penelitian. Instrumen penelitian itu ada yang bentuknya wawancara, ada yang kuesioner, kemudian ada juga yang menggunakan survei, observasi, atau yang lainnya. Itu. Oke ya. Oke, Bapak lanjutkan lagi materinya. Sudah lihat lagi, dilihat slide-nya sudah tampil di kalian. Oke ya, sekarang kuesioner sudah terlihat di kalian? Sudah, Pak. Oke ya, kuesioner ini ya intinya berupa daftar pertanyaan yang diajukan oleh peneliti, kemudian dijawab oleh responden untuk mencari jawaban dari permasalahan yang ada. Kalau tadi yang Bapak buat tadi itu kira-kira kuesioner atau apa tepatnya? Bisa nggak dikatakan kuesioner? Halo? Bisa nggak dikatakan kuesioner? Bisa ya. Jadi tadi kan ada pertanyaan, kemudian ada jawabannya. Jawabannya ada skala Likert ya, skala 1 sampai dengan 5. Jadi skala 1 sampai dengan 5 itu untuk mengukur secara numerik kira-kira nanti ada di level apa aplikasi yang kalian kembangkan terkait dengan usable-nya tadi itu. Kemudian juga jawaban biasanya bersifat tertutup ya, kemudian juga nanti responden boleh juga menuliskan jawabannya. Kemudian juga kuesioner itu hanya mengandalkan jawaban secara sepintas, sehingga data yang didapatkan itu sangat bergantung kepada kualitas pertanyaan. Oke. Kemudian kuesioner ini ada beberapa jenis. Jenis yang pertama meliputi peneliti maupun responden itu memiliki waktu luang yang cukup. Kemudian juga ada responden yang dapat menanyakan langsung kepada ini peneliti pada responden, kemudian untuk mengerti kurang lebih seperti apa pertanyaannya. Kemudian juga mendorong responden untuk menjawab secara benar dan jujur tanpa adanya campur tangan dari pihak lain. Kemudian juga kecepatan memulai data yang tinggi. Kemudian juga kenapa seperti ini? Karena biasanya kalau kita menggunakan kuesioner dengan Google Form lebih cepat ya menghasilkan hasilnya. Kemudian jika respondennya banyak, maka peneliti perlu menambah tenaga pencacahnya. Jadi kalau di level S1 tidak perlu banyak ya, cukup disebar kepada aktornya, penggunanya, atau yang lainnya. Kemudian juga jenis yang kedua, responden ini memiliki tempat tinggal yang relatif jauh. Kemudian bagusnya bagaimana kita bisa menggunakan Google Form.
Kemudian juga ada yang lebih memungkinkan responden itu untuk asal-asalan dalam menjawab kuesioner. Jadi memang kalau misalkan yang jauh, yang Google Form, memang kadang-kala nggak terpantau ini benar atau tidak, seperti itu. Kemudian kuesioner itu juga bisa biasanya lebih sedikit daripada jumlah kuesionernya. Contohnya seperti apa kuesioner, Pak? Misalkan tadi yang disampaikan oleh kakak tingkat kalian itu ya. Jadi misalkan seperti ini. Sudah develop front end-nya, kemudian sudah jadi semua. Setelah itu tinggal nyebar instrumennya. Oke ya, dari instrumen yang tadi yang dibuat seperti ini, ada 10 pertanyaan, kemudian kita lihat sekarang instrumennya seperti apa. Nah ini contohnya. Nah, ini contoh kuesioner yang digunakan untuk apa? Untuk mengukur usability aplikasi dari e-kinerja. Ada identitasnya di sini. Kemudian ada keterangannya. Silahkan dipilih dengan caranya apa? Membeli tanda centang. Jadi kalau misalkan membuat instrumen itu, kuesioner itu harus ada petunjuknya. Supaya apa? Supaya responden itu paham. Kemudian keterangannya di sini ada STS itu apa maksudnya? Oh, STS itu dia sangat tidak setuju. Kemudian setuju, kemudian tidak setuju sampai dengan ragu-ragu. Nah, masing-masing keterangan ini punya bobotnya masing-masing. Kalau yang sangat tidak setuju bobotnya 1, kemudian kalau yang sangat setuju bobotnya 5. Ada instrumen pertanyaannya ini, kemudian akan dijawab oleh respondennya, dijawab misalkan dia setuju, sangat setuju misalkan. Kemudian saya yang poin 2 dia menjawab dengan ini ya, apa namanya, setuju dan seterusnya. Nah, ini harus kalian buat. Ini kalau yang secara langsung ya. Bagaimana kalau menggunakan Google Form? Ya boleh saja. Jadi bisa menggunakan secara langsung atau yang tidak. Kemudian setelah itu dari 10-10 ini kalian tabulasi. Oh, ternyata dari responden yang ke-14 ini saya hitung nilai skornya. Nilai skornya ini berdasarkan rumus yang tadi sudah saya buat. Oh, ternyata skornya dia 72,5. Ini responden untuk yang ke-14. Loh, bagaimana kalau misalnya ada 100, Pak, ya ditabulasi semua 100-nya itu. Kebetulan di sini ada 14. Nah, ini dimasukkan semua ke Excel, kemudian dihitung. Jadi, instrumen ini pun kalian lampirkan di dalam laporan akhirnya. Untuk apa? Untuk meyakinkan ke penguji bahwasannya ini sudah dilakukan pengujian terkait dengan apakah aplikasi yang dikembangkan ini dia usable atau tidak, seperti itu. Kurang lebih seperti itu. Oke, sampai di sini paham untuk instrumen yang bersifatnya kuesioner? Hanggar. Iya, Pak. Paham, Pak. Oke, bagaimana kalau menggunakan instrumen yang lainnya? Boleh nggak Anggar kira-kira? Bukan SUS misalkan. Atau yang lainnya, boleh nggak kira-kira? Oke, ya boleh-boleh saja ya, instrumen itu bisa kita gunakan. Bagaimana kalau saya membuat sendiri, Pak? Ya boleh, tapi kalau membuat sendiri, seharusnya ada uji statistik. Apakah instrumen itu bisa diterima atau tidak, seperti itu. Nah, kalau kebanyakan kakak tingkat kalian menggunakan metode yang sudah ada, referensi yang sudah ada, yang banyak digunakan SUS, UIK, atau yang lainnya. Jadi sudah ada kajian ilmiahnya bahwasannya instrumen itu bisa digunakan. Seperti itu. Oke ya, ini yang nanti akan kalian bahas di bab 3 di proposal. Sampai di sini paham? Oke, Bapak lanjutkan.
Oke, kuesioner sudah. Kemudian yang selanjutnya penjelasan lagi terkait dengan kuesioner. Keuntungannya apa? Kuesioner itu biaya bisa mencapai jumlah yang besar. Jadi kalau misalkan kita membuat kuesioner, kemudian nanti kita sebarkan. Kalau manual berarti kita harus tabulasi, kemudian juga nanti bisa kita input ke Excel. Kemudian juga mudah dianalisis. Kekurangannya ini mungkin tidak mendapatkan umpan balik yang cermat. Kenapa? Karena hanya mengisi saja. Berbeda dengan wawancara. Kalau misalkan ada masukan, saya kira akan lebih mudah disampaikan via lisan, seperti itu. Kemudian pemilihan kata pada pertanyaan dapat membiaskan tanggapan responden. Jadi kalau kita membuat instrumen itu ya bahasanya mudah dimengerti, jelas, kemudian juga apa yang akan ditanyakan itu mengindikasikan apa yang nanti akan diukur. Makanya tadi ada 4 kategori misalkan, kategori yang akan diukur terkait dengan kemudahannya atau yang lainnya. Kemudian tingkat respon yang sering kali rendah. Nah, kemudian juga kekurangannya dia harus membaca dulu, seperti itu. Biasanya beberapa responden itu nggak suka dengan membaca. Kemudian cara merancangnya bagaimana? Ya, yang pertama kita harus perhatikan penyusunan format pertanyaannya. Kalau tadi menggunakan yang sudah ada, itu pun tinggal kita gunakan. Cuman bagaimana di dalam penyajian instrumennya itu harus mudah dipahami oleh responden. Oke, kemudian mudah dimengerti dan oleh responden, kemudian juga menentukan kualitas dari jawaban respondennya. Kemudian perlu diuji terlebih dahulu. Jadi kalau kalian membuat instrumen sendiri, itu perlu diuji secara statistik terkait dengan validitasnya. Tetapi kalau kalian menggunakan yang sudah ada yang lewat uji statistik, ya tinggal kalian pakai saja seperti itu. Kemudian kuesioner dikatakan sahih kalau misalkan kuesioner itu mampu mengukur apa yang sebenarnya yang akan diukur. Kemudian juga reliable, jadi ada konsistensi yang bisa menangkap jawaban responden. Jadi kalau misalkan tadi itu ada 4 kategori yang akan diukur, ya nanti bisa kelihatan di situ kategorinya seperti apa. Oke, kemudian merancang kuesioner ya. Jadi kalau misalkan kita mau membuat apa namanya kuesioner, seharusnya ada uji statistik di sini. Yang tadi dilakukan itu tidak melakukan uji statistik. Kenapa? Karena sudah menggunakan metode yang sudah banyak digunakan. Artinya secara ilmiah itu instrumennya itu sudah sahih seperti itu. Nah, ini contoh kalau misalkan kita merancang kuesioner, kemudian nanti akan diuji dari kesahihannya. Kemudian ini misalkan ketika kita menyebar pertanyaan, ini kita tabulasi dalam bentuk seperti ini. Jadi apa yang tadi disebar tadi itu, kemudian akan kita tabulasi, oh responden 1 sampai dengan 14, itu saya buat tabel seperti ini filenya, kemudian ini rekodnya, kemudian ini ada pertanyaannya. Pertanyaannya itu nanti hasilnya seperti apa. Kalau misalkan yang responden yang pertama, pertanyaan 1 dia jawabnya 4, kemudian kalau di total nanti ada berapa 10 pertanyaan, nilai totalnya berapa. Seperti itu. Dan seterusnya sampai responden yang ke-14. Jadi dibuat dalam bentuk seperti ini. Supaya apa? Supaya mudah ditabulasi. Kemudian seterusnya di sini observasi. Observasi dilakukan enggak di dalam penelitian yang bidang computer science? Ya, ini harus dilakukan juga observasi. Jadi kalau kalian membuat aplikasi, kalau kalian enggak observasi ke lapangan, bagaimana kalian bisa menentukan bahwasanya kebutuhan fungsional yang dibutuhkan oleh mereka seperti apa? Enggak bisa kita ukur dengan dengan kuesioner saja. Tetap kalian harus observasi ke lapangan.
Oh, bentuk formnya seperti ini formulirnya. Saya lihat ada beberapa atribut yang bisa dimasukkan, transinya seperti ini. Nah, itu harus observasi langsung ke lapangan. Nggak bisa langsung definisikan bahwasanya kebutuhan mereka seperti ini. Seperti itu. Kenapa? Karena kalau kita lihat observasi itu dia melibatkan 5 indera. Kita bisa mendengarkan keluhan mereka, kita bisa melihat secara pasti desain dari formnya, kemudian juga kalau misalkan ini bisa berinteraksi langsung dengan mereka seperti itu. Observasi. Jadi intinya kegiatan yang mengamati objek secara langsung ya, melalui langsung, kemudian melihat langsung. Kemudian observasi juga digunakan untuk apa? Untuk memberikan informasi, untuk menilai apa yang terjadi sesungguhnya. Jadi kalau misalkan kalian melihat secara langsung, oh ternyata di bagian ini ada 3 transaksi A, B, sama C. Di dalam transaksi A itu dia akan menghasilkan nilai tertentu yang nanti akan digunakan oleh bagian B dan seterusnya. Kemudian biasanya dalam observasi itu ada 3 jenis terkait dengan data observasi. Biasanya bisa tertulis, bisa juga gambar, atau juga bisa berupa rekaman video, atau bisa berupa produk juga. Oke, kemudian observasi di sini jenisnya ada yang terstruktur, ada juga yang tidak struktur. Kemudian apa saja yang terobservasi di sini ada bisa berupa orangnya, kalau kalian lebih banyak ke aktornya, ke sistemnya atau yang lainnya. Kemudian bisa lingkungan, kejadian atau produk yang lainnya. Nah, kemudian ini survei ya, survei. Survei ini kalau yang tadi case study yang tadi itu melakukan survei dulu untuk apa? Untuk melihat kira-kira sebelum saya melakukan penelitian, saya melakukan survei terkait dengan kebutuhan dari aplikasi yang berbasis Android. Mereka butuh nggak sih? Memberikan kemudahan tidak? Seperti itu. Nah, itu yang harus kalian survei. Seperti itu. Kemudian dalam survei itu biasanya akan mendapatkan data dari satu kejadian yang misalkan dari suatu pameran, kita ingin mengetahui siapa pengunjungnya. Seperti itu. Kemudian pada umumnya dilakukan oleh peneliti sosial di sini. Kemudian pada umumnya menggunakan kuesioner yang pengambilan data, kemudian menggunakan wawancara dan campuran atau yang lainnya. Oke, jadi saya kira seperti itu beberapa instrumen dan yang digunakan untuk mengambil data. Itu. Kemudian kalau misalkan hasilnya seperti apa, Pak? Misalkan dari penelitian yang dilakukan oleh tingkat kalian, misalkan setelah membuat instrumennya, kemudian membuat tabulasi dari pengukuran, kemudian dilakukanlah pembahasan. Pembahasan apa? Dari apakah dari produk yang dikembangkan itu, nah ini kan, ini dari skor yang tadi diukur dari instrumennya ini, ada pertanyaan P01 ini pertanyaan yang ke-1, kemudian dengan pertanyaan 10, kemudian ini responden 1 sampai dengan responden yang ke-15. Kemudian kalau dihitung ternyata nilainya ini 75,16. Pertanyaannya 75,16 ini dia di level apa, Pak? Nah, kita lihat sekarang. Oh, kalau data yang ada ini di level itu kita lihat di bab 3-nya. 75 itu di level apa? Di bab 2-nya di teorinya ya, seperti itu. Oke, kita lihat di bab 2-nya. Kita lihat teorinya. Oke, belum ya. Nah, ini teorinya. Oh, 75 itu di level ini ya, good ya, seperti itu. Kenapa bisa di level ini? Nah,
kalian analisa di dalam pembahasannya. Kok nggak bisa di level yang 90, excellent ini kenapa? Ya nggak apa-apa kalau misalkan hasilnya seperti itu. Kalian tinggal analisa, kira-kira seperti apa. Nah, itu yang kalian tuangkan di dalam laporan. Jadi seluruh teori-teori untuk apa namanya untuk instrumen yang akan kalian gunakan, kalian deklarasikan di dalam landasan teori, kemudian digunakannya nanti di bab 3-nya, pembahasan nanti di bab 4-nya seperti itu. Oke, sampai di sini kira-kira ada pertanyaan untuk instrumen data penelitian. Oke, Bapak membuka sesi pertanyaan, silakan. Kalau ada yang mau bertanya, sambil diskusi di sini. Oke, sampai di sini paham untuk ininya, materinya. Jadi materinya hanya ini aja, hanya instrumen penelitian. Oke, silakan. Ada pertanyaan? Oh ya, untuk minggu depan nanti Bapak ya masih online ya, masih online. Kalau misalkan selama 3 minggu ya, jadi karena Bapak ada kegiatan tugas 3 minggu, nanti Bapak akan hadirnya online. Seperti itu. Baik, sampai di sini ada pertanyaan? Cukup? Pertanyaannya Pak, Ya, silakan Nicola. kalau untuk ini kan yang sebelumnya dibahas itu kan yang dari kakak tingkat itu kan tugas akhirnya kalau saya lihat kan kayak pengembangan gitu kan Pak. Kalau Ya, misalnya saya mengambil IIDE gitu misalnya, itu pengumpulan datanya itu gimana ya? Misalnya masuknya kemana ya? Kalau andai kata saya pakai dataset dari pihak ketiga gitu. oke. Nah, ini untuk yang ID. Yang ID nggak perlu melakukan membuat instrumen ya. Jadi cukup menggunakan dataset yang ada, kemudian dibuat modelnya. Tentu dari model itu ada prosesnya kan ya. Prosesnya dari mulai pre-processing, apa yang kalian lakukan, nah itu yang kalian lakukan. Dijelaskan tahapannya dari pre-processing, kemudian testing, training, nah itu kalian lakukan semuanya. Datanya data publik boleh, seperti itu. Kemudian data publik itu kalau misalkan ternyata data publiknya banyak, ada 10 misalkan, 10 atribut. Kemudian kalian mau gunakan hanya 4 saja. Nah, 4 ini harus kalian dibuat batasan penelitiannya, misalkan disebutkan. Penelitian ini hanya menggunakan 4 atribut dengan atributnya A, B, dan C, dan D, seperti itu. Disebutkan. Jadi boleh menggunakan dataset yang publik, seperti itu. Izin nanya Pak, berarti kalau misalnya saya ngambil dataset dari Kaggle itu tidak masalah ya Pak? Boleh, boleh. Dan kalau misalnya datasetnya terlalu besar gitu misalnya, itu gimana Pak? Apa kita cari yang kecil atau mungkin kita ambil sebagian atau gimana ya? Misalnya datasetnya bisa ratusan ribuan atau jutaan gitu. Nah, itu boleh dibatasi, artinya kalau kalian menggunakan data yang ribuan, komputasinya akan lama seperti itu. Nah, kalian batasi aja, cukup menggunakan data yang jumlahnya barisnya misalkan ada 1000 misalkan, batasi aja seperti itu. Jadi hanya untuk menguji modelnya, nggak masalah. Karena penelitian ini sifatnya skala lab gitu. Jadi boleh kemudian Baik Pak, terima kasih. terus bagaimana analisanya? Analisanya ya pembahasan dari pemodelannya itu, perhitungan-perhitungan kalau ID itu. Evaluasinya bagaimana Pak? Kalau yang tadi yang kakak RPLSI menyebar kuesioner. Evaluasinya kalian melakukan evaluasi dari kinerjanya dari modelnya itu.
bisa melakukan coefficient metrik atau melakukan evaluasi MBA atau yang lainnya. Jadi banyak evaluasi yang bisa kalian lakukan. Isinya apa? Perhitungan semua. Pemodelan matematika. Terima kasih Pak. Oke, sama-sama. Kelasnya siapa ini, Nikola? Kelasnya Pak Aidil Pak. Kelasnya Pak Idil. Kelasnya Bapak belum ada yang nanya ini. Oke, silakan. Cukup? Oke ya, Bapak sambil mengingatkan. Jadi, produk akhir dari mata kuliah Metopen ini adalah proposal bab 1, bab 2, bab 3. Nah, Bapak sering memberikan contoh teorinya seperti apa, kemudian hasilnya seperti apa di dalam proposal. Nah, harapan Bapak dari teori sama output dari mata kuliah ini sambil disiapkan dari sekarang. Jadi ada pemahaman terkait dengan apa itu instrumen, kemudian kenapa saya harus menggunakan kuesioner, kenapa saya harus menggunakan data publik atau yang lainnya. Terus kalian harus paham, tuangkan ke dalam laporan. Jadi Bapak mengingatkan kembali, output dari mata kuliah Metopen baik kelas RA, RB, RC adalah proposal. Proposal yang layak nanti diajukan menjadi proposal TA. Seperti itu. Oke, jadi dari sekarang sambil dicicil, bahwasanya outputnya adalah proposal itu. Seperti itu. Baik, sampai di sini ada pertanyaan? Cukup? Oke, hujannya cukup deras ya, tadi Bapak cukup kesulitan ya, karena suaranya sangat kencang sekali, seperti itu. Baik, kalau mungkin sudah cukup, jangan lupa mengisi presensi, baik kelas RA maupun kelas RC, silakan diisi, kemudian saya kira kalau tidak ada pertanyaan, dari materi ini coba kalian tuangkan ke dalam proposal bab 3. Bab 3, bagaimana pengambilan datanya, kalian jelaskan di situ, kemudian dituangkan dalam bentuk proposal. Baik, seperti ini mungkin yang Bapak bisa sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kita bahas tadi itu bermanfaat, dan mudah-mudahan bisa menjadikan proposal TA di mata kuliah ini, seperti itu. Ingat, kalian kalau mau lulus harus menyusun proposal TA, harus diseminarkan, kemudian juga sampai kepada TA2 juga sama. Seperti itu. Baik, saya kira seperti itu. Saya akhiri, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Oke, Bapak izin lab ya. Ya Pak.